Pemirsa NTB 1, baru saja Bupati Lombok Barat Haji Fauzan Khalid didengar keterangannya oleh penyidik Kejaksaan Tinggi NTB dalam kapasitas sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pada penyertaan modal PT Air Minum Giri Menang Lombok Barat. Bupati Lombok Barat diketahui datang sekitar pukul 10.00 WITA. Dia diperiksa sekitar 2 jam lamanya hingga pukul 12.00 WITA. Tadi kami sempat doorstop dengan Pak Bupati dan dia menyampaikan beberapa poin materi pemeriksaan. Salah satunya adalah terkait penyertaan modal yang nilainya 60% dari 800 miliar nilai aset yang ada di PT AM Giri Menang. Berikut keterangan langsung dari Bupati Lombok Barat. Gini ya, pertama saya apresiasi dulu ya. Saya apresiasi, bahkan pelapor pun saya apresiasi karena itu menurut saya bentuk kepedulian terhadap perusahaan daerah. Nah, pemeriksaan tadi itu lebih banyak normatif. Apa tugas pemerintah daerah terkait dengan posisinya sebagai pemegang saham. Lebih banyak itu, dan itu sudah saya jelaskan. Kemudian yang berikutnya kondisi PDAM. Ya, saya sampaikan sehat, selalu ada dividen. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa ada penyertaan modal padahal selalu ada dividen? Nah, itu juga saya jelaskan, kita punya Perda tahun 2019. Nah, salah satu isi Perda itu, dan ini memang kesepakatan awal juga yang kembali dimasukkan ke dalam Perda, komposisi saham itu, uangnya dulu ya, aset di PDAM itu sekitar 800 M. 800 M itu 60% Lombok Barat, 40% Mataram. Itu dikunci itu angka itu. 40 itu tidak boleh, Mataram misalnya jadi 45, Lombok Barat itu jadi 55, tidak boleh. Dia terkunci. Nah, kemudian artinya kan kalau 60% saham Lombok Barat itu 400 miliar sekian. Nah, posisi sekarang itu baru sekitar 130-an. Nah, ini yang komitmen tiap tahun dilengkapi untuk mengejar angka 60% itu. Nah, tiap tahun ada, selalu ada, kecuali kemarin waktu COVID. Nah, jadi 2 tahun kita tidak menjalankan Perda itu karena kondisi fiskal daerah akibat pandemi COVID-19. Ya itu aja sebenarnya. Selain terkait penyertaan modal, Bupati juga ditanya oleh wartawan terkait dugaan korupsi pada proyek fisik maupun non-fisik yang ada di PT AM Giri Menang, termasuk diantaranya retribusi sampah yang sebelumnya dipersoalkan. Berikut penjelasan Bupati Lombok Barat. Tetap karena itu Perda, dan itu kan sangat teknis sekali, bukan kita. Ya, jangan lumbungnya yang dibakar kalau apa namanya ada. Dan itu kan dugaan dan klarifikasi semacam ini saya kira penting. Nah, itu yang pertama ya. Kemudian yang berikutnya, kebutuhan penyertaan modal ini kan posisi sekarang ini untuk Lombok Barat itu kurang lebih hanya 30% yang tercover oleh PDAM. Nah, terus kan berkembang. Nah, makanya penyertaan modal itu pun pemanfaatannya untuk itu, untuk sumur baru, untuk sambungan dan lain-lain lah. Itu sebenarnya kesepakatan bentuknya. Itu justru pemerintah daerah yang minta tolong ke PDAM. Posisinya retribusi sampah. Tapi uangnya itu disetor ke Pemda. Ya semuanya sih. Kalau itu misalnya diambil sama PDAM, saya kira tidak perlu diperiksa, langsung aja ditangkap. Kalau diambil. Iya, tapi kan nyatanya disetor. Kita justru posisinya minta tolong dan itu sama dengan kota. Nah, berapa ke Lombok Barat tinggal dikalikan jumlah pelanggan PDAM di Lombok Barat berapa. Nah, ini juga sering salah pengertian orang. Mataram kok lebih banyak karena pelanggan PDAM di Mataram lebih banyak. Sekali lagi, tadi normatif saya, tugas. Sebenarnya yang tadi masalah retribusi sampah tidak ditanyain, karena kan saya di tataran penyertaan modal. Komposisi saham itu aja. Ya, dan apa tugas Pemda?
Ya tinggal 60% di 800 M berapa? Dari 800 M itu ya. Berapa jadinya? Tapi ada pintar matematika sini. Yang 400 sekian. Kalau dari sisi perusahaan dia kan termasuk terbaik di Indonesia. Termasuk terbaik. Kita rata 2022 9 M lebih dividennya. Nah, penyertaan modal kita 2022 hanya 3. Jadi kita masih lihat aja alasannya lah. Kalau saya kan rekom DPR pemberhentian PDM, pertama saya lihat alasannya. Apakah masuk enggak? Kan sebab itu diatur juga oleh PP, diatur oleh Permendagri. Saya juga enggak mau salah. Ya, yang kedua, PDAM ini harus disadari juga, tidak hanya milik Lombok Barat. Tidak semudah itu. Ada PP, ada Permendagri. Nah, saya nanti kalau saya ikuti, saya digugat lagi. Pasti saya kalah. Saya tidak masuk di sananya ya. Demikian reportase saya langsung dari Gedung Kejaksaan Tinggi NTB.